Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa saya ingatkan, nikmat ini titipan dari Allah, maka pastikan setiap titipan sekecil apapun bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu install dalam diri kita bahwa tujuan kita diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun itu harus terkategorikan ibadah. Sebagaimana kita tahu bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho dari perkataan, perbuatan, lahir dan batin. Ibadah secara umum. Adapun ibadah secara khusus adalah liya buduni, maksudnya adalah mentauhidkan Allah, sebagaimana yang pelajari setiap hari Sabtu dengan Ustaz Rasid Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Sebagaimana disampaikan tadi oleh beliau takbir masjid bahwa pagi ini insya Allah kajiannya yang isi saya, insya Allah. Kemudian mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kita bahas bersama. Ini kajiannya sebenarnya sifatnya umum. Pak Sulis ngendiko ini kajian umum, cuma nitip di ujung nanti insya Allah kita berdoa untuk beliau insya Allah, sebagaimana disampaikan. Tadi di pengimaman, kalau jangan perhatikan saya membaca Quran surah Al-Baqarah 197. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwa yang namanya haji umroh itu waktunya ditentukan. Ada yang perlu kita ingat Bapak Ibu semuanya, bahwa adalah kehendak Allah untuk menentukan tempat dan waktu lebih istimewa dari yang lainnya. Mungkin jangan bertanya, kenapa Ramadan ada malam kok senilai 1000 bulan? Ya terserah Allah. Justru itu adalah keagungan yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meraihnya. Maka dikatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Memang yang namanya perjalanan haji itu sudah ditentukan waktunya. Adapun yang umum yang ini saya sampaikan pada panjenengan pagi ini adalah apa yang kita bahas di di hari Rabu kemarin sebenarnya. Jadi di akhir ayat 197 ini dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal untuk kita adalah takwa. Sementara kita hari Rabu kemarin bahas adalah kebalikannya takwa. Jikalau takwa secara definisi adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan, sebagaimana kita pelajari sejak SD, maka bermaksiat adalah menjalankan larangan, menjauhi perintah. Jadi definisi umum maksiat seperti itu. Ada yang bertanya tentang sebegitu dahsyatnya dampak maksiat terhadap keburukan, demikian juga sedemikian dahsyat dampak ketakwaan terhadap kebaikan. Ini dua sisi yang sangat berkebalikan. Pertanyaannya, maksiat apa? Maksiat kebalikannya takwa. Maka dikatakan di sini ada contoh, ada kasus contoh pada ayat ini. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi dikatakan, maka janganlah berkata jorok, kemudian jangan fusuk, berbuat maksiat. Ini disebutkan maksiat di sini, fusuk. Wala jidala fil hajj, jangan bertengkar dalam perjalanan itu. Kadang-kadang kita kegoda Bapak semuanya. Hanya karena persoalan kamar mandi kita bisa bertengkar, rebutan. Misalnya antri orang 10, ternyata di situ ada 4 tempat, kemudian kita menjadi jidal. Jidal itu termasuk diantaranya adalah kita bertengkar kata-kata. Subhanallah. Maka di akhir dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maksud balik-balik bekal adalah takwa. Maka Bapak Ibu semuanya, kalau tadi beliau takmir masjid menyampaikan tentang doa, sesungguhnya doa terbaik untuk orang yang hendak pergi adalah doa agar berbekal dengan takwa. Maka dikatakan zawadaqallahu taqwa, semoga Allah
menyertakan, meliputi yang tindak dengan ketakwaan. Nah ini Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita pagi ini menjadi bagian dari keberkahan dari Allah untuk yang hendak melaksanakan kegiatan yang sangat agung ini, insya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, saya sekali lagi membekali untuk semuanya sebenarnya ini, untuk semuanya masih terkait dengan kajian kita di hari Rabu tentang jihadu an-nafs yang juga kemarin saya sampaikan sedikit ketika Jumatan bagi yang tidak Jumatan. Persoalan takwa ini persoalan jihad melawan diri sendiri, jihad melawan diri sendiri, dan ini lebih berat, makanya dikatakan bahkan lebih utama dibandingkan jihad bisinan, jihad dengan senjata. Dilihat dari dimensi waktu dan variasi ujiannya. Kalau namanya perang jelas, ya kita datang ke peperangan, kemudian kita berkehendak untuk menumpas musuh sudah, dan ada rentang waktu yang tertentu biasanya. Walaupun perang Ukraina sampai sekarang belum selesai, lama banget. Tapi secara asal ada rentang waktunya. Sedangkan jihadu an-nafs itu nggak ada selesainya, Bapak Ibu semuanya. Sepanjang jenengan masih hidup, maka masih berlaku jihadu an-nafs. Maka sepanjang itu pula kita harus melawan diri sendiri. Subhanallah. Kemudian dari sisi variasi yang diberikan, variasi jihad melawan diri sendiri itu banyak banget. Dari sisi ekonomi, dari sisi rumah tangga, dari sisi anak, dari sisi tetangga, itu banyak banget variasinya. Maka dari sisi itu jihad terhadap diri sendiri itu menjadi lebih utama bahkan dibandingkan jihad bisinan. Saya dipahami Bapak Ibu nggih? Nih, kalau jenengan sadar ini, jenengan akan mengupayakan ketakwaan dengan ridho. Karena memang sejatinya kita diciptakan untuk beribadah, yang berarti kita sesungguhnya sedang berjihad menegakkan itu. Nah, ini penting sekali. Penting sekali. Satu sisi kita menjalankan perintah, menjauhi larangan, di sisi yang lain ada sisi yang berkebalikan, yang selalu ditiup-tiup oleh setan untuk kita melakukan, yaitu maksiat. Subhanallah. Dan sekali lagi, banyak di antara sebagian orang yang tertawan, terpenjara oleh hawa nafsunya. Sebagaimana saya sampaikan di Rabu kemarin, bahwa sebagian orang tertawan dengan hawa nafsunya. Saya pernah ceritakan jenengan dulu, bahkan di UGM saja, yang insya Allah seleksinya itu lumayan berat saja gitu. Ada teman saya yang terpenjara dengan zaman waktu itu kebiasaan melihat film porno. Subhanallah. Sebenarnya ada yang seperti itu dan gagal padahal anak ini pinter banget Masya Allah. Jadi ketika tes untuk pendaftaran beasiswa ke luar negeri aja diterima ini anak ini. Tapi subhanallah dia menjadi gagal gara-gara dia tertawan oleh hawa nafsunya. Ada yang tertawan dengan gym zaman waktu itu, padahal belum seperti sekarang nih. Makanya kalau sekarang banyak anak-anak kaum rebahan, anak pemuda yang kemana-mana cuma mabar, itu banyak banget nih. Zaman waktu itu pun sudah ada yang kadang-kadang memulai gym itu jam 10 malam, biasanya pagi. Subhanallah. Sehingga ini orang-orang yang jihad terhadap dirinya itu dikalahkan oleh nafsunya, sehingga dia tertawan, terpenjara. Atau dalam bentuk yang lebih sederhana, zaman sekarang juga begitu banyak ibu-ibu yang tertawan oleh berseri-seri tontonan sinetron. Subhanallah. Saya sudah menyelesaikan 100 seri sinetron. Subhanallah. Ini orang nonton kok yoroso ini orang penak. Nah ini tertawan namanya kita. Sebagian tertawan dengan rokoknya. Ini orang ngerokok kecut Itu kan sebenarnya membuat rumus sendiri. Saya tidak sedang menyinggung orang merokok, memang mengingatkan. Bapak saya juga dulu perokok berat Bapak itu perokok berat Tapi alhamdulillah di akhir masa beliau tobat sebentar. Setahun, habis itu ya ngerokok lagi.
Ya tentu saja kita berkait dengan hukum bahwa ada sih yang bilang makruh. Basul Masailnya NU Jawa Timur itu bilang makruh. Tapi kalau secara umum kan bilang haram Secara umum bilang haram. Maka sebagai dai saya wajib menyampaikan apa adanya dong jadi gak bela-belain maksudnya. Yang rokok ya ora apa-apa nanya. Ya menurut Basul Masailnya NU ora apa-apa. Jawa Timur Jawa Timur bukan nasional loh niku. Jadi sebagian orang tertawan dengan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya jihad terhadap diri sendiri itu memang poin banget. Maka dikatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah bagi orang-orang yang pakai ini. Orang-orang yang berpikir. Ya, Ibu semuanya. Ya kalau jangan selesih berpikir sesungguhnya benar. Bahwa sebaik-baik perkara adalah takwa, yang artinya berkebalikan dengan persoalan maksiat. Subhanallah. Waliman khofa maqama rabbih jannatan di dalam Quran surah Ar-Rahman. Bagi orang yang menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka dia mendapatkan 2 surga. Jadi ini persoalan yang gak main-main, langsung disebut surga bagi orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Secara asal godaan jiwa ini luar biasa, bergejolak terus. Hampir setiap komunitas yang saya temui khususnya yang komunitas itu harus LDR-an. LDR tahu nih, hubungan jarak jauh. Kemudian teman-teman teknik kimia kan banyak yang begitu. Insya Allah teman-teman enggak, insya Allah teman-teman baik semua insya Allah. Tapi banyak di antara pekerja-pekerja yang jauh dari istrinya, di tempat itu dia mohon maaf menumpahkan syahwatnya di tempat yang keliru, bahkan bergonta-ganti. Sebagian mengatakan ke saya, mohon maaf ini beneran bahasanya tuh kasar sekali subhanallah. Bahasanya saya kadang-kadang sampai orang tekan ngomong itu. Nek wis ngerasa sing siji pengen sing sijine meneh, pengen ganti model meneh, subhanallah. Ini orang proses tobatnya lama ini. Jadi beliau ini datang ke saya itu pengen banget tobat. Tapi tiap kali tobat, balik ke lingkungan itu, balik lagi. Tobat lagi, balik lagi. Subhanallah. Ini tertawan oleh hawa nafsunya. Subhanallah. Tapi makanya kalau bisa saling berdekatan aja nih. Kalau bisa. Bila terpaksanya harus jauh dengan istri ya. Harus ada jihadu an-nafasnya lebih dari yang lain. Enggak bisa enggak. Karena memang ketakdir kita seperti itu adanya. Hampir semua pekerja proyek, dengan yang pernah diproyek, itu pasti pernah merasakan hal yang semisal itu. Subhanallah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Dikatakan barang siapa yang sadar sepenuhnya terhadap titipan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk nikmat, akan dipertanggungjawabkan dalam kondisi berdiri di depan Robnya. Setiap kita akan berdiri di depan Rob kita masing-masing sendirian. Kita mempertanggungjawabkan persoalan yang kita lakukan di dunia ini. Orang yang sadar betul terhadap keadaan itu, kemudian dia jadi takut, maka fa'inal jannata hiyal ma'wa, maka kembalinya ke surga. Coba jangan perhatikan Bapak Ibu semuanya. Di sini disebutkan tentang masalah khauf, satu di antara sekian banyak ibadah hati kita, yaitu keadaan di mana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf yang betul adalah khauf yang menghasilkan ketaatan kepada Allah dan ketakutan terhadap maksiat kepada Allah. Itu khauf yang betul. Jadi perasaan takut, khauf, itu akan mendirect kita untuk taat kepada Allah. Takut saya kalau nggak taat kepada Allah. Nanti jam 9 saya diundang untuk mengobati orang yang khaufnya berlebihan. Orang yang khaufnya berlebihan akan timbul was-was syaitan. Wudu ping 10, sholat bola bali, takbiratul ihram ora rampung-rampung, ketinggalan sholat jamaah gara-gara wudunya setengah jam.
Ini orang yang khaufnya berlebihan, kurang rojak namanya. Tapi di ayat ini disebutkan, barang siapa yang takut dengan mengingat keadaan di mana nanti dia akan berdiri di depan Rabb-nya, kemudian akhirnya dia menahan dirinya dari segala sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka fa'inal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surganya Allah. Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan nih, kalau sudah bicara tentang jannah, ini kan cita-cita tertinggi kita semua. Di zaman yang serba modern sekarang, kadang-kadang orang dengar surga dan neraka itu kadang-kadang seolah-olah sesuatu yang diangan-angan jauh kayak nggak mungkin. Padahal berulang kali dalam Al-Quran disebutkan tentang siapapun kita harus bercita-cita menuju ke sana. Kalau ada ayat mengatakan fa'inal jannata hiyal ma'wa, tempat kembalinya adalah surga, maka upaya menuju ke situ harus kita sangat utamakan. Nah, di sini disebutkan terkait dengan khauf. Kalau kita perhatikan tadi di ayat 197 pun tentang itu kan. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kita disuruh enggak boleh berbuat fusuk, jidal. Sekali lagi, jidal di situ maksud jidal kata-kata nih. Makanya kalau orang sedang di sana jangan pernah melakukan jidal, bertengkar. Walaupun hanya bentuknya kata-kata, berkata kotor, subhanallah. Saya didatangi ya, ada orang sudah bolak-balik, haji sudah bolak-balik, umroh sudah bolak-balik, itu subhanallah. Yang terakhir haji umroh bersama pacarnya, pripun itu? Umroh bersama pacaran itu pripun? Ini beneran Bapak Ibu semuanya ya. Ustaz, saya begini dan begini. Indahnya pacaran di sana, subhanallah. Ini gimana ini? Subhanallah. Ini pengusaha besar, Duito Kahman. Dulu ketika saya di properti itu, beliau termasuk yang ngasih saya 1 truk dititipkan ke saya untuk kegiatan usaha itu. Saya bilang, kau ini orang berubah ya, bahaya. Ini Gusti Allah Maha Pengampun, maka berubahlah, mumpung masih ada waktu. Dengan jenengan nggak jauh loh rumahnya, sekitar sini. Tapi dengan insya Allah nggak kenal, insya Allah. Subhanallah. Jadi sekali lagi, persoalan berbekal takwa ini otomatis di waktu yang bersama ada jihad terhadap diri sendiri, terhadap lawannya, yaitu persoalan maksiat. Sayangnya memang kita sekarang hidup di zaman yang memang sangat mendukung untuk memenuhi semua kebutuhan syahwat itu. Sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa dengan gadget kita, apa yang nggak kita dapat, subhanallah. Dari gadget maka muncullah seluruh keburukan. Maka dikatakan setan gepeng kan. Ini setan gepeng ini efektif banget menggoda kita hari ini. Nggak tua nggak muda sudah pegang setan gepeng kemana-mana. Subhanallah. Anak muda setan gepeng dia nggak efektif patunya. Anak saya yang penghafal Quran saja masih seperti itu. Subhanallah. Kadang-kadang saya sampai ini gimana ini. Amar itu kan sudah hafal 30 juz. Mungkin insya Allah. Kalau saya cek hafalan Qurannya, mana baca sambil nge-game, nggak salah bacanya. Tapi sambil nge-game, kayak gitu. Saya sebagai orang tua mau keras-kerasan juga nggak laku zaman sekarang. Ojo nggak bisa sekarang, Bapak Ibu semuanya. Karena hampir seluruhnya begitu itu. Inilah subhanallah, zaman dimana fitnah zaman itu luar biasa. Termasuk jenengan orang-orang tua. Kalau jenengan terlalu tertawan oleh berita-berita nggak penting, sama saja dari sisi yang lain, Bapak Ibu semuanya, bermaksiat kepada Allah. Lihat berita ini, nggak rampung-rampung. Lihat ILC, berapa lama itu? Berjam-jam. Subhanallah. Ngapal ayat Al-Quran satu pun tidak. Nah, ini bermaksiat, Bapak Ibu semuanya. Yang jelas jadi petunjuk itu Al-Quran, bukan ILC. Tapi kadang-kadang kita terjebak terhadap seperti itu. Ini namanya tertawan oleh hawa nafsu kita. Maka saya berharap Bapak Ibu semuanya, sekaligus ini sebagai bekal untuk beliau Pak Sulistyo, dan saya baca dulu namanya, takut salah. Pak Sulistyo dan Bu Purwantinah.
Ini ceramah untuk jenengan semua, tapi wabil khusus untuk beliau, karena itu yang akan menjadi tantangan di sana. Tantangannya memang berat, yaitu tantangan melawan diri sendiri. Kemudian ada sebenarnya kitab nih yang membahas tentang bab ini yang sangat dahsyat nih, tentang pembahasan kita ini. Ada kitab namanya Ad-Da' wad-Dawa. Ini sebenarnya kalau kita bahas menarik sekali nih. Saya cuplikan sedikit-sedikit kepada panjenengan. Siapapun yang berjuang melawan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan luar biasa. Ibnul Qayyim dalam salah satu kitabnya menyebut demikian. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan perhatikan nih. Kalau jenengan terbertik untuk melakukan sesuatu yang ada kenikmatan di situ, contoh nonton itu kan kenikmatan tersendiri. Kok jenengan tahan diri untuk tidak, maka cepat atau lambat Allah pasti gantikan kenikmatan yang terluput itu dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Ini loh, makanya diingat-ingat kalau jenengan mau ngelirik misalnya nang kantor, pikirkan bahwa kalau jenengan tahan diri, pasti Allah akan gantikan cepat atau lambat dengan sesuatu yang jauh lebih nikmat. Maka persoalan kenikmatan ini persoalan yang Allah titipkan kepada kita, bukan kita mendirect diri kita sendiri. Ada orang mengatakan, pokoknya nyoba ini, menurut dia kenikmatan, nggak akan ada habisnya, Bapak Ibu semuanya. Ketika dia jauh dari Allah, maka semakin jauh pula kondisinya. Dikatakan mujahadun nafs tuqimu abda fi maqami man law aqsama 'alallahi la abarrahu. Ini kalimatnya jangan perlu perhatikan nih. Berjuang melawan hawa nafsu akan membawa seseorang, pelakunya itu, pada kedudukan yang jika dia bersumpah dengan nama Allah, pasti akan Allah ijabah. Paham Bapak Ibu? Jenengan mampu menahan mata dari teman-teman kantor panjenengan yang cantik-cantik, atau ibu-ibu mampu menahan dirinya untuk nggak bolak-balik nonton film Korea. Jangan pikir nggak dosa-dosa itu. Bagaimana tidak, di sana ada laki-laki dengan melihat sembarangan aja gitu. Maka seandainya mampu melakukan itu, jihadnya itu berbuah kedudukan yang jikalau yang bersangkutan bersumpah atas nama Allah, maka Allah pasti ijabah. Bayangin Bapak Ibu, indah sekali kan? Makanya persoalan menahan hawa nafsu itu persoalan yang luar biasa. Bahkan di antara senjata setan yang efektif itu persoalan bagaimana kita mencurahkan hawa nafsu kita, subhanallah. Termasuk menahan marah Bapak Ibu. Bahkan dalam persoalan marah kita tahu, sudah belajar hadisnya bahwa barang siapa yang menahan marah maka bagi kita surga. Kemudian fayaqdillahu minal hawaiji adha'af ma fatahu min hawahu, katanya. Dikatakan ia akan dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari hawa nafsunya yang terluput darinya. Coba jenengan yang masih ngerokok, coba jenengan sekali waktu tahan misalnya. Ini kan jihad nih. Nanti Allah akan gantikan kenikmatan yang berlipat-lipat dari rasa rokok yang jenengan sekarang rasakan. Itu beneran Bapak Ibu semuanya. Ini perjuangan jenengan kan abot to ninggal gini kok. Semakin berat potensi atau semakin berat upaya yang meninggalkan itu, maka semakin besar pula pahala yang diperoleh. Maka aksara fi'lan kan aksara fadlan. Apa-apa yang cara memperolehnya berat, maka pahalanya juga lebih besar. Jadi semakin berat rasanya kita meninggalkan, semakin besar pula potensi yang kita dapatkan. Maka bahasa tadi dalam ayat katakan apa? Wala fusuq wala jangan jidal juga, jangan fusuk. Karena itu memang butuh sesuatu untuk melakukan. Jadi Pak Sulis nanti di sana ada godaan Pak Sulis untuk jidal, untuk fusuk, untuk rofat, itu ada godaan biasanya. Maka perjuangan panjangan di situ. Nah, dengan kalau pengen baca lebih banyak tentang yang seperti ini, dengan baca kitab Al-Jawabul Kahfi dan Ad-Da' wad-Dawa. Nanti itu luar biasa lengkap itu. Luar biasa lengkap. Mudah-mudahan suatu ketika nanti kita berkesempatan bahas di sini insya Allah. Bapak Ibu semuanya, kita sadar nih sepenuhnya. Kita tidak menghukumi siapa-siapa. Setiap kita tuh sering bermaksiat kepada Allah. Cuma beda di ukuran saja.
Jadi kalau tanya jujur pada diri sendiri, dan kemudian seandainya maksiatnya dengan berbau, nggak ada orang mau dekat dengan yakin guys. Kalau yang namanya dosa itu berbau, mungkin jenengan juga nggak mau dengerin saya, insya Allah. Ya. Untungnya dosa tidak berbau. Coba nih dosa warna ada baunya, alah kita nggak karu-karuan, nggak karu-karuan. Maka mudah-mudahan kita dijaga dari yang demikian. Seseorang yang melakukan maksiat kepada Allah, maka dia akan langsung dipisahkan baina wa baina rabbihi wahsyah, akan dipisahkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan perlu tahu ya, bahasa dijauhkan hati dari Allah itu diantara puncak penderitaan. Jadi orang mengatakan kurang makan menderita, istri pergi jauh menderita, kekurangan ekonomi menderita, iya itu menderita. Tapi penderitaan puncak adalah ketika jenengan hatinya dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, di antara kenikmatan puncak adalah ketika jenengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dampak maksiat yang langsung terasa adalah jenengan langsung hatinya terasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan di mana jenengan ke masjid malas, bermajelis malas gitu. Arab sholat abot, ini pun repot banget Bapak Ibu semuanya. Arab sholat kok abot, ini pripun coba. Kalau jenengan masih merasakan kondisi itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seluruh ketaatan terasa berat, itulah yang dinamakan dijauhkan dari keberkahan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan, ini imam besar di mazhab Syafi'i, yang kitabnya jenengan baca Riyadhus Shalihin dan lain-lain, menyebutkan definisi berkah adalah ketika seseorang itu mendapatkan hidayah taufik, yaitu keadaan di mana dia dimudahkan di dalam ketaatan. Kebayang nggak jenengan dibuat oleh Allah kok kontaat angel niku pripun? Yang kita harapkan kita dimudahkan di dalam ketaatan. Maka di antara dampak maksiat itu jenengan akan berada dalam kondisi hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi terpenuhi seluruh apapun yang terkait dengan dunia panjenengan, jenengan bersyahwat dengan jabatan, jenengan dapat itu. Bersyahwat dengan harta, jenengan dipenuhi hartanya. Bersyahwat dengan kepopuleran, jenengan dapat itu semua. Tetapi kalau jenengan bermaksiat kepada Allah, dijamin jenengan harus melepaskan kepenatan kepada hal-hal yang keliru. Buktinya artis yang terkenal, kedudukannya tinggi mungkin di sebagian orang, duitnya yokeh melarah-marah, kenyataannya dia minum khamr itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghilangkan kepenatan, katanya kalau ditanya. Kurang apa coba? Tenar sudah, uang punya, istri cantik, tapi kenapa dia terjerumus di dalam hal yang seperti itu? Itu karena penat, kondisi penat itu. Dan memang seperti itu hukuman pertama orang yang bermaksiat kepada Allah, dia akan dibuat tidak nyaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada buku kecil yang dikarang oleh orang yang ateis. Sekarang kan lagi rame-rame anak muda agnostik nih. Banyak anak muda tanya ke saya persoalan agnostik, persoalan mulai tidak percaya dengan agama. Ini di kalangan pemuda kita udah mulai banyak Bapak Ibu semuanya, dan ada komunitasnya. Kata mereka, nanti saatnya akan ada teknologi yang mematahkan agama. Mulai dari cloning, ya kan? Oh, itu udah bisa tuh tanpa hubungan badan, ternyata bisa itu. Misalnya, kemudian kata mereka nanti akan ada masa di mana dengan teknologi bisa menghidupkan orang mati. Subhanallah, pikiran mereka sudah sejauh itu, sehingga mereka mulai tidak percaya dengan agama. Nah, di antara tokohnya ada seorang tokoh yang menulis buku, orang agnostik orang ateis. Li'ada anna mulhid, mengapa saya jadi ateis? Berarti kan dia jauh banget dari Allah Pak itu. Jangan tahu orang ini akhirnya bagaimana? Matinya bunuh diri orang ini. Dia mengatakan, sesungguhnya saya percaya bahwa kalian muslim mendapatkan kebahagiaan. Iya. Tapi jangan pikir saya juga tanpa Tuhan gak bahagia. Saya juga bahagia. Subhanallah. Dulu sebelum bunuh diri. Akhirnya bunuh diri. Maka omong kosong Bapak Ibu semuanya, jauh dari Allah itu pasti kedukaan.
penderitaan yang teramat sangat. Kapanpun kita bermaksiat nih dan jauh dari Allah, maka ingat-ingatlah satu langkah menuju kepada keburukan yang lebih dalam. Fayam bagi an yu'lam ana dzunnuba, dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dikatakan hendaknya perlu kita ketahui bahwasanya dosa-dosa itu laha adror, bahwa dosa-dosa itu cepat atau lambat pasti menimbulkan dampak. Dan sayangnya bagi semuanya, dampaknya bisa ke anak istri kita. Makanya para sahabat itu kalau tunggangannya saja sudah nggak nyaman, itu mikir dosa saya apa. Sandalnya pedot sahabat mikir apa dosa saya bermaksiat apa kok harus begini, begitu loh Pak Ibu. Saya juga saya merasakan ini, anakku nakal misalnya, itu langsung mikir dosaku apa ya. Jadi kan memang setiap dosa itu berdampak bahkan kepada kadang-kadang kepada keluarga kita, subhanallah. Apalagi zina, naudzubillah. Imam Syafi'i sampai pingsan-pingsan kalau bahas itu, karena beliau mengatakan zina itu hutang. Barang siapa yang berzina, maka hati-hatilah, nanti dia akan diperlihatkan anak perempuannya dizinai, atau istrinya dizinai, saudara perempuannya dizinai, subhanallah. Kalau kita ingat itu, kita mikir 1000 kali. Maka sekali lagi, cepat atau lambat pasti akan berdampak. Nah, ini adalah kondisi di mana berkebalikan dengan takwa. Padahal kita tahu bahwa takwa itu sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi Pak Sulistyo dan Bu Purwantina, ini pesan dari kami semua yang hadir pagi ini, bahwa Allah berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Tentu pembahasannya sangat luas. Kita sudah belajar beberapa tahun terakhir ini, itu bagian dari menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon taufik kepada Allah agar betul-betul bisa teraplikasikan di dalam kehidupan kita. Kemudian ada kondisi ini yang berbahaya, terlebih kalau kita sedang di tanah suci, tentang perbuatan maksiat yang akan menimbulkan dampak terkait dengan tidak bisa husnudon. Ini sudah saya bahas kemarin. Jangan akan sulit sekali berprasangka baik kepada Allah. Jangan sadari bahwa berprasangka baik kepada Allah itu ibadah tersendiri, berpahala. Anna idadzoni abdibi, saya bergantung persangkaan hambaku. Tapi persoalan persangkaan itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh jenengan, bukan. Hati itu otomatis akan berprasangka baik jika jenengan perbuatannya baik. Paham Bapak Ibu? Jenengan orang nangis subuh kok ngarep-arep entuk rezeki apik awane, ngimpi. Orang yang bermaksiat kepada Allah pasti dia akan suudzon kepada Allah. Sebagaimana saya ceritakan pada panjenengan kemarin, orang habis ngambil barang orang lain, habis berzina, ada polisi lewat, apa yang dipikirannya? Arep nangkep aku kayak gitu gini apa nggih? Tapi kalau jenengan perbuatannya baik, ana polisi ya santai wae, paling mung liwat. Demikian juga kita, ketika kita berbuat buruk, maka prasangka kita kepada Allah pasti elek. Aku harap dihukum-hukum nek Gusti Allah. Begitu kira-kira. Cuma jenengan tanyakan pada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, pasti seperti itu kondisi dirinya. Padahal sekali lagi, yang namanya berprasangka baik kepada Allah adalah ibadah tersendiri Bapak Ibu semuanya. Tapi membangun prasangka baik itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Sebaliknya berarti bermaksiat akan membuat kita sangat sulit berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, membiasakan kebaikan itu adalah keniscayaan. Walaupun kita tahu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, tetapi tentu saja ada konsekuensi yang timbul untuk menjadikan Allah betul-betul pengasih dan penyayang ke kita sebagai hambanya. Kemudian persoalan yang saya sebutkan kemarin di terakhir, yaitu tentang bahayanya kita bermaksiat, yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Fussilat ayat ke-30.
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb saya Allah, kita semua, kita berkomitmen, kita sudah belajar tentang kalimat la ilaha illallah dengan 7 syarat dan 2 rukun. Barang siapa yang mengatakan Rabb saya adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, maksudnya dia bertakwa kepada Allah. Kemudian dia bertakwa kepada Allah, dia istiqomah di atas jalan yang benar. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, ini poinnya Bapak Ibu. Maka Allah kirimkan kepada dia malaikat yang menjadi pendamping kita. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya, kita itu selalu dibisik-bisiki kebaikan oleh malaikat pendamping kita itu. Jikalau kita mau berbuat elek, ini kalau enten perasaan buatan sketch atau gini apa gitu, ada perasaan nggak nyaman, yakin setiap kita. Tapi kalau jumlah maksiatnya banyak, ketahuilah malaikat yang disuruh jagain kita tuh makin jauh. Bahasa hadisnya katakan per mil begitu. Setiap satu maksiat akan menjauhkan malaikat 1 mil, 2 maksiat 2 mil, 3 maksiat 3 mil, kemudian digantikan oleh aulia yang lain. Al-A'raf 28 di akhir ayat dikatakan wa ja'alna sayatin, dijadikan setan itu aulia lilladzina la yu'minun. Memang Allah jadikan sebagian dari setan itu menjadi aulia, teman baiknya orang-orang yang sudah mulai nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, subhanallah. Maka kedudukan malaikat yang harusnya menjadi wali kita, dekat kita, digantikan oleh setan, subhanallah. Maka sekali lagi watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kalau dijuduli hari ini persoalan bekal terbaik adalah takwa. Dan Bapak Ibu semuanya, intisari dari doa yang hari ini adalah itu. Dengan yang sudah umroh, sudah haji tentu saja paham. Jadi kalau dengan diminta mendoakan orang yang hendak tindak umroh atau haji, maka intisari doanya ada di 3 bagian ini. Jadi dengan hadirkan rasa, pahami artinya, kemudian tulus kepada Allah, minta ini untuk beliau Pak Sulistyo dan Bu Purwantina, yaitu kata-kata zawadaqallahu taqwa, semoga Allah membekalkan kepada beliau berdua ketakwaan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah mohon kami semua hadir di sini agar beliau mendapatkan ketakwaan di sepanjang perjalanan. Kemudian dan semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Sebagaimana dengan tahu bahwa semua ibadah besar dalam agama Islam pasti terkait dengan penghapusan dosa. Maka di antara doa yang dibekalkan untuk beliau adalah wa ghafara dzambaka. Semoga Allah bersihkan tuh Pak Sulistyo dan Bu Purwantina yang sudah berkorban banyak sekali hal. Ada bahasa yang saya highlight dari beliau kemarin, kebetulan hari apa kemarin Pak? Kita ngumpul di warung soto dengan Pak Alim, Pak Sulistyo, Pak Gito dan semuanya, Pak Gunawan dan semuanya, beberapa orang. Kemudian ada kalimat Pak Sulistyo yang saya bawa pulang dari jenengan. Ini Masya Allah bisa diambil ya, untuk jenengan semua insya Allah. Ustadz, nek tuku mobil weso, masa iya sih kita umroh nggak bisa? Itu nusuk banget Pak Sulistyo. Artinya peringatan buat kita semua nih. Bahasa sederhana, tapi Masya Allah nilai dakwahnya luar biasa. Ini sekaligus peringatan, jenengan yang punya mobil belum tindak umroh, ayo dipikirin. Itu, okay? Masya Allah, Masya Allah. Okay. Dan itu mudah-mudahan bisa saya bawa kemana-mana Pak. Mudah-mudahan pahala buat Pak Sulistyo itu. Ini nanti saya dakwah di mana-mana, insya Allah saya bawa itu. Karena itu benar Bapak Ibu semuanya. Jikalau panjenengan mampu di sisi lain tidak melakukan di sisi lain, maka jangan bermaksiat kepada Allah dengan harta panjenengan. Allah titipkan harta kenapa? Tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah mengapa Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang hidayah itu tidak harus datang dari ustadz. Hidayah tidak harus datang dari ulama. Hidayah bisa datang dari mana-mana. Coba nanti pikirin di rumah nggih. Aku tuku mobil wae iso, mosok umur ora iso. Coba nanti pikirin. Saya yakin jenengan bisa nangis itu. Nggih. Apalagi mobilnya 2, mobilnya 3. Subhanallah. Kemudian di akhir doa dikatakan adalah wa yasarolakal khaira haitsuma kunta. Ya Allah, walaupun beliau berdua, saya yakin udah berusaha bertakwa, diampuni dosa-dosanya, tetapi tetap sadar panjenengan berdua bukan siapa-siapa yang jikalau tidak dibantu oleh Allah jenengan akan sulit, Pak Sulistyo. Maka doa kami semua adalah yasarullah lakal khaira haitsuma kunta. Ya Allah, mohon kepada Engkau ya Allah agar beliau berdua betul-betul dimudahkan di seluruh kebaikan. Sudah belajar kan, mau belajar haji itu, mau umroh itu, wis opo wae sing apik ya wis dipelajari, maka mudahkan itu semua terjadi. Semua yang terkait dengan rukun umroh, sunnah umroh, atau semua kebaikan yang ada di sana, mudahkan ya Allah. Bapak Ibu semuanya, itu doa kita. Kita betul-betul mendoakan, betul-betul mendapatkan yang 3 bagian ini. Bekal takwa beliau dapatkan, dilembutkan hatinya, terhindar dari maksiat, kemudian diampuni dosa-dosanya, dan Allah mudahkan betul seluruh kebaikan. Kata-kata khair Bapak Ibu semuanya dalam bahasa Arab itu menyangkut seluruh kebaikan, termasuk kesehatannya, termasuk hartanya, termasuk lingkungannya, termasuk tempatnya. Pokoknya khair dimudahkan seluruhnya. Bukankah jangan pernah mendengar orang yang datang ke sana kemudian justru nggak bisa apa-apa sampai pulangnya? Gini Bang, ada kan orang berangkat tidak sehat, tiba-tiba di sana sakit sampai pulang nggak bisa apa-apa. Itu ada seperti itu. Maka doa ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akhiri dengan doa. Insya Allah sebagaimana Musa berdoa diamini oleh saudaranya Harun. Ini di antara contoh dibolehkannya berdoa bersama-sama dalam satu waktu. Meskipun doa terbaik tentu saja doa masing-masing, maka saya yang menuntun nanti jenengan doa masing-masing. Doakan betul, jenengan sudah diminta ini. Di antara kebaikan orang adalah ketika diminta dilaksanakan. Makanya jenengan berdoa di rumah. Dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa, yang 3 bagian itu. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa untuk beliau Pak Sulistyo dan Bu Purwantina yang hendak melaksanakan perjalanan ibadah umroh di hari Rabu insya Allah. Mudah-mudahan beliau dibekali dengan ketakwaan. Mudah-mudahan beliau berdua diampuni dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan beliau berdua dimudahkan di dalam seluruh kebaikan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka jannatakal ula wa na'udzubika minan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.